Jadi wahyu apa? Getaran-getaran ilahi. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, mereka ini adalah receiver yang bisa menangkap getaran-getaran itu lengkap. Nabi Muhammad ya keren banget, lengkap 30 juz. Kenapa? Ya, radionya keren. Sony lah, bukan Changhong. Baterainya saya nggak mau nyebut mereknya, nggak bayar sama saya. Pokoknya baterainya keren. Terus tune-in-nya pas. Makanya semua suara-suara informasi yang nyampe ketangkep dan bisa disampaikan kepada kita. Keren gak? Tapi setelah sampai kepada kita, kita cuma baca kulitnya saja. Pesannya nggak nyampe kepada kita. Apalagi kita tidak mengalami itu. Luar biasa. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Kita semua harus punya tekad yang kuat agar kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian. Slogan rahmatan lil alamin itu harus nyata dalam kehidupan. Kalau rahmat itu kan artinya cinta. Alamin itu dari kata alamat. Alamat itu ciri. Semua yang ada di alam semesta ini, manusia, hewan, tumbuhan, gunung, laut, dan semua yang ada ini itu mencirikan keberadaan dari Sang Pencipta. Jadi rahmatan lil alamin itu kita memiliki cinta pada semuanya tanpa syarat. Jadi kalau kita hanya bergaul dengan orang yang sama keyakinannya dengan kita, lalu memusuhi orang lain yang dianggap berbeda dengan kita, itu sudah bohong. Rahmatan lil alamin. Saya punya sahabat dari semua tradisi. Saya kalau ke Bali, baru aja di airport turun dari pesawat, itu porter-porter itu yang suka minta jasa diangkutkan koper. Mereka menyambut saya. Padahal keyakinan mereka dengan saya berbeda. Dan saya tanya kenapa? Saya setiap hari mendengarkan kajian dari Bapak katanya. Dan masuk di dalam kolbu saya, masuk di jiwa saya. Karena yang disampaikan ajarannya ajaran cinta. Tidak mengajarkan kebencian dan tidak membeda-bedakan. Karena memang esensi semua ajaran agama itu adalah cinta. Jadi kalau kita belum bisa menerima semua keadaan tanpa syarat, berarti kan sebetulnya masalah kita masih mengalami defisit cinta itu. Kenapa kita mengalami defisit cinta? Karena kita tidak bisa menyentuh sumber cinta itu sendiri. Tak sedikit manusia yang masih merasa seolah-olah dirinya dengan Tuhan itu dua entitas yang terpisah. Kadang-kadang dianggap Tuhan itu menjauh dari dirinya. Karena tidak ada kesadaran. Padahal Allah itu tidak pernah sedetik pun meninggalkan kita. Bahkan beliau itu sampai tidak tidur, bahkan ngantuk pun tidak. Demi untuk menjaga dan memenuhi segala kebutuhan kita. Seperti sekarang aja. Bapak Ibu bisa melihat saya. Itu bukan karena punya mata.
Mata itu hanya kornea mata, daging, urat saraf. Tetapi kita lupa bahwa sebetulnya kita bisa melihat itu karena kita masih bernafas. Karena kita bisa bernafas, ada sang hidup pada diri kita. Sang hidup itu punya sifat. Sifat dari sang hidup itu adalah basyar, maha melihat. Kemampuan maha melihat itu diberikan aja kepada mata kita. Jadilah kita bisa melihat. Jadi kita bisa melihat itu karena kehadiran Allah. Bukan karena kita punya mata. Lah orang mati juga punya mata. Tapi kalau sudah tidak bernapas lagi, kan matanya diasingkan, dikubur, gak ada artinya lagi. Yang kecil kayak gitu aja kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya. Entah apa yang kita cari. Karena pikiran kita selalu bergerak jauh, entah kemana. Makanya saya sering mengajarkan the power of now. Kekuatan saat ini. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Kenapa? Karena itu satu-satunya jalan untuk melatih kesadaran kita. Tetapi dalam diri kita ada ego. Ego itu tidak suka saat ini. Ego tuh sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya banyak yang terampas, terampok kebahagiaannya saat ini karena masih mengizinkan untuk hidup di masa lalu. Jadi bohong besar ya. Bohong besar kita ingin bahagia, tetapi kita juga tidak tahu bahagia itu apa. Padahal satu-satunya jalan untuk menuju kebahagiaan, ya bahagia itu sendiri. Tidak ada jalan lain menuju kebahagiaan kecuali bahagia itu sendiri. Itu aja. Tetapi pelajaran kesadaran yang sederhana ini ya sudah terlupakan. Karena kita ini udah kayak robot menjalankan ritual agama setiap hari nyaris tanpa kesadaran. Otak kita itu selalu berpikir pahala, surga, siksa, neraka gitu. Bahkan Tuhan pun dipersepsi seolah-olah punya sifat seperti itu. Tuhan yang maha pengasih, yang maha penyayang, terkadang disifati oleh sifat kita. Kalau kita ya memang begitu. Kalau ada orang baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau orang jahat sama kita, lebih jahat lagi sama dia. Masa Tuhan mau disamakan dengan perilakumu? Tapi karena konsepsi tentang Tuhan itu sudah begitu mengakar dalam diri kita, bahkan yang menggerakkan kita itu sebetulnya bukan kecintaan kepada Tuhan. Yang menggerakkan kita beribadah pun itu hanya reward and punishment. Kita mau ibadah karena ada surga. Kita mau ibadah karena ada neraka. Makanya orang-orang bijak sering mengatakan, kalau surga dan neraka itu ditiadakan, apakah kau mau mesti ibadah? Ya sudah, saya tiadakan aja konsep surga dan neraka. Reward and punishment. Saya mau ibadah sama Allah karena cinta. Gak bisa begitu. Cinta itu ada dalilnya. Witing tresno jalaran soko kulino. Timbulnya tresno, cinta, itu karena sering berjumpa. Kan gak mungkin kita tiba-tiba cinta kalau gak jumpa. Ya toh? Bahkan cinta itu ada jalan yang harus kita lalui. Jumpa, kenal, cinta. Ini urutannya gitu. Jumpa, kenal, cinta. Lah banyak yang ngaku cinta sama Allah. Kenal enggak. Jumpa belum. Bahkan Allah yang lebih dekat daripada urat nadi lehernya pun dia belum pernah menyaksikan. Padahal ayat yang menyerukan tentang itu ribuan di Al-Quran. Yang paling eksplisit di Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Allah mengatakan, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj.
Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, maka waktu yang dijanjikan itu pasti datang. Masa Allah berjanji begitu tidak menepati janjinya? Allah kan tidak seperti kalian. Tetapi begitu eksplisitnya pun karena sudah ada doktrin, sudah ada paradigma, sudah ada dogma. Dan kita lebih suka mengikuti apa kata orang daripada apa kata kitab suci. Hari ini saya akan coba ya, berikan beberapa ayat supaya kita cerdas. Ada satu ayat di Al-Quran yang sangat keren menurut saya. Itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Ini enggak saya masukkan di slide ya. Nanti baca aja sendiri. Bunyi ayatnya begini. Wasta'inu bisobri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Tetapi sabar dan sholat ini berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Jadi kalau kita masih berat sabar, berat sholat, belum ringan sabar dan sholat itu, ya jelas kita belum termasuk orang-orang yang khusyuk itu. Kan sederhana sebetulnya. Tetapi ayat yang sedemikian sederhana pun nyaris tanpa kita cerna esensinya. Karena kita lebih sibuk baca Arabnya, sibuk memperbaiki mahrajnya, sibuk memperbaiki panjang pendeknya, kan gitu. Dan seolah-olah kalau kita sudah selesai dengan itu, dan kita bisa membacanya dengan baik sesuai dengan aturan-aturan bacaan Arab. Bahkan kita bisa menggunakan suara yang melengking untuk membacanya. Seolah-olah kita sudah selesai. Padahal pesannya belum nyampe sama kita. Saya bukan anti bacaan ya. Saya juga dari kecil diajarkan orang tua. Hafal. Huruf ihfa 15 hafal. Huruf idhar 6 hafal. Huruf idgham bigunah bilagunah hafal. Cara bacanya bisa. Cuman saya memang tidak terlalu mendalami itu. Kenapa? Ya cukup aja. Yang penting baca Qur'annya benar gitu aja. Tapi yang paling penting itu kan Qur'an itu surat. Esensi. Coba ulangi lagi ayat yang tadi. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Yang demikian itu amat berat. Kecuali bagi orang yang khusyuk. Berarti sabar dan sholat itu berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Jelas kan? Berat gak sabar? Berat. Berat gak sholat? Berat. Bagi orang yang belum khusyuk. Tapi bagi orang yang sudah khusyuk, sabar itu ringan. Sholat juga ringan. Kan kebalikannya begitu. Nah pertanyaannya, siapa sih orang yang khusyuk itu? Di Quran itu tidak ada cerita sholat khusyuk, nggak ada. Makanya kalau ada orang ngasih pelatihan sholat khusyuk, katanya kata Quran, nggak ada di Quran sholat khusyuk. Yang ada di Quran itu orang-orang yang khusyuk. Khosiin itu orang. Bukan sholat. Ya toh? Nah, pertanyaannya siapa orang yang khusyuk itu? Dijawab sama Quran. Jangan bikin definisi sendiri. Karena Quran itu bahasa Rob, bahasa Tuhan. Maka setiap istilah Quran jangan didefinisikan pakai bahasa manusia. Apalagi bahasa kamus. Kalau kamus kan khusyuk artinya konsentrasi. Betul nggak? Salah lagi. Makanya tafsir Quran bil Quran. Kalau Anda yang tidak mengerti Quran, ya tanyanya Quran. Ya.
Siapa orang khusyuk menurut Quran? Dijawab oleh Quran di ayat 46. Kata Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang percaya kalau dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dan dia percaya gak ada tempat kembalinya kecuali Tuhannya itu sendiri. Itu definisi khusyuk menurut Al-Quran. Beda gak dengan kamus? Beda. Saya tanya, jalan yang lurus apa? Oh, jalan yang diridhoi. Oh, itu. Kan kayak bener. Betul gak? Kayak bener itu kan gak bener. Betul gak? Ih, kayak dosen. Berarti bukan dosen. Betul gak? Tuh. Paham sampai di sini? Ternyata kata Quran Shirathul Mustaqim itu bukan jalannya yang diridhoi Tuhan. Itu mah bahasa kita. Shirathul Mustaqim kata Quran, Shirathul ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang dapat nikmat. Tuh kan beda. Begitu dengar kata nikmat, pakai kamus lagi. Salah lagi. Karena nikmat menurut versinya ego, versinya manusia. Kan nikmat itu makan, nasi pulen. Betul gak? Sama sambal terasi, goreng jengkol, ikan asin. Betul? Nikmat. Padahal gak ada kaitan dengan itu. Nikmat di Quran itu jelas. Yang dapat nikmatnya juga cuma 4 golongan kok. Para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan tidak ada di situ orang yang makan jengkol. Gak ada di situ konglomerat. Gak ada di situ orang sukses. Gak ada di situ pejabat. Gak ada. Yang dapat nikmat itu para nabi, para sidikin, para syuhada, para sholihin. Kan ada pertanyaan lagi. Sholihin siapa? Jangan menurut sendiri. Sholihin adalah orang yang soleh. Nah, bikin lagi definisi. Siapa orang soleh? Tuh yang rajin ke masjid. Gak ada di Quran orang soleh yang rajin ke masjid. Gak ada. Sholihin itu kata Quran orang yang sudah menjalankan amal soleh. Nah muncul lagi pertanyaan. Apa tuh amal soleh? Kejar lagi Quran. Kata Quran, barang siapa yang menjalankan, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Itu kata Quran bukan kata Saiful. Man kana yarju liqa'a rabbihim falyamal amalan sholihan. Itu bahasa Arabnya. Kalau dibacain Arabnya ntar gak percaya. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu cara berjumpa dengan Tuhan. Makanya yang sudah tahu caranya disebut sholihin. Kalau sudah jadi sholihin naik pangkat berikutnya. Karena sering jumpa, menyaksikan Tuhannya sendiri. Naik pangkat jadi syuhada. Para penyaksi. Syuhada ini orang yang mati di medan perang. Aneh lagi. Betul gak? Padahal kan perang itu kan dulu-duluan. Siapa yang duluan nembak? Kan gitu. Betul gak? Karena perang itu kan tidak ada yang baik. Dua-duanya juga tidak baik. Perang itu kan dulu-duluan. Betul enggak? Iya. Perang itu enggak ada yang suci. Semua perang itu kotor. Karena kalau kita melawan kejahatan dengan kejahatan, bukankah kita juga jahat? Coba renungi. Ini kecepatan saya ini baru 1 kilometer per jam.
biar masuk dulu. Nah, itu sudah saya ulang-ulang ya di kajian saya. Ini cuma memanaskan otak aja supaya kalau otak sudah panas itu sudah warming up. Itu gampang menerima yang sulit-sulit. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan. Yang mengurus mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas. Yang telah mengizinkan saya duduk di sini. Yang telah mengalirkan pengetahuan, daya yang kita butuhkan. Dan saya yakin semua hadirin yang hari di sini maupun yang live TikTok. Ada sahabat-sahabat kita di sana, di rumah masing-masing. Rata-rata ya 30 sampai 40 ribu orang yang ikut mendengarkan ini live. Bukan kebetulan bisa mendengarkan kajian ini. Ini adalah sinkronisasi karena ada kesamaan frekuensi. Oleh karena itu sepantasnya kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Mari kita awali kajian kita hari ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Kita yakin ridho dan berkahnya akan dicurahkan kepada kita. Seraya membaca basmalah. Bismillah. Kajian kita hari ini adalah pulang ke frekuensi alami diri. Pulang ke frekuensi alami diri. Nah, kalau bicara frekuensi itu bicara vibrasi. Kalau bicara vibrasi pasti bicara energi. Jadi saya sudah berulang kali menyampaikan bahwa ya kalau kita ingin mengetahui rahasia alam semesta, pandanglah segala sesuatu di alam semesta ini sebagai energi. Bahkan kalau ingin hidup berkelimpahan pun kita harus bisa memandang semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Karena setiap hari kita melakukan usaha, melakukan aktivitas, itu semua berbasis pada energi. Pulang ke frekuensi alami diri, berarti kita kalau harus pulang, saat ini frekuensi diri kita sudah tidak alami lagi. Paham ya? Nah, saya mau kasih tahu. Kalau saya mengambil air dari laut, 1 sendok. Itu air yang saya ambil dari laut 1 sendok, sama nggak kira-kira dengan air yang ada di laut? Sama. Oke. Takutnya beda. Bapak Ibu pernah sakit demam? Itu waktu periksa darah dikeluarkan nggak semua darahnya satu tubuh? Nggak ya? Segimana tuh? Setetes, 1 labu kecil. Jadi yang diperiksa itu bukan darah setubuh kan? Bukan. Tapi 1 tetes. Dari mana pun ngambilnya nggak masalah. Yang penting darah dari tubuh kita. Setelah keluar dari laboratorium, tahu kan? Leukositnya sekian, trombositnya sekian, kolesterolnya, gula darahnya, wah asam uratnya, pokoknya semuanya jadi tahu. Itu cerita darah 1 tetes atau cerita darah semuanya di tubuh? Oke. Jadi kalau kita tahu dan mengenal 1 tetes, itu kan sama dengan tahu dan kenal seluruh darah yang ada di tubuh. Clear? Nyambung? Oke. Allah itu meliputi semesta raya. Seperti samudra tadi, seperti laut tadi.
Saking cintanya kepada kita, maka bagian dari dirinya ditiupkan ke dalam diri kita. Nah, yang ditiupkan ke dalam diri kita itu diberi nama khusus. Namanya ruh. Tapi bukan ruhmu kata Allah. Itu ruhku. Itu kata Quran. Bahasa Qurannya mirruhi. Saya mau tanya lagi. Allah yang melituti semesta raya dengan ruhku yang ditiupkan kepada kita sama enggak? Sama? Nah, pinter ya Bapak Ibu. Ternyata harus pakai cara dulu. Ngajarnya dikit-dikit. Nah kalau sama berarti frekuensinya sama enggak? Sama. Kalau sama antara Allah yang melituti semesta raya dengan ruhku itu berarti bisa komunikasi enggak? Bisa. Ada bahasa fisika. Namanya resonansi. Resonansi itu ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain. Karena ada kesamaan frekuensi. Kalau di laboratorium, saya buktikan di depan mahasiswa. Jadi saya deretkan garpu tala 10. Ya. Garpu tala nomor 1 100 Hz. Nomor 2 200. Nomor 3 300. Nomor 4 400. Nah yang terakhir nih yang sebelah sini 100 Hz lagi. Saya pukul tuh garpu tala yang nomor 1. Tang. Berarti dia sedang memancarkan energi. Menggetarkan udara yang ada di sini. Karena yang ini 100 Hz, yang nomor 10 100 Hz, bisa ditebak gak kira-kira Bapak Ibu? Yang ikut bergetar dengan garpu tala nomor 1, nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 10. Karena sama-sama 100 Hz. Ini yang 200 Hz, yang 300, yang lebih dekat. Gak ikut getar. Jadi walaupun dekat gak ikut getar. Kalau tidak sama frekuensi. Tetangga saya di Sariwangi. Yang belum dengar kajian saya. Gak bergetar. Tapi dari Sulawesi Utara dengar kajian saya. Bergetar. Kenapa? Ada resonansi. Percaya gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu hari ini dengar kajian saya. Itu karena kita ada kesamaan tujuan. Ada kesamaan frekuensi. Clear? Oke. Nah ini pendekatan saintifik tuh begini. Ngajarnya pelan-pelan. Supaya masuk akal. Karena agama itu akal. Udahlah yang gak masuk akal tinggalin dulu. Ternyata gak ada gunanya. Ya kan? Iya. Kalau ingin mendinginkan kopi, minum Yasin aja 3 kali. Ya iya. Selesai Yasin, kopi dingin. Padahal yang membuat dingin itu bukan Yasin kan? Betul nggak? Karena ada pertukaran kalor antara kopi dengan udara luar, atmosfer. Betul apa tidak? Tapi kalian kan percayanya dulu karena Yasin. Makanya kalau ditanya, kenapa sih baca Yasin malam Jumat aja? Gak bisa jawab. Oh ditanya Yasin juga apa gak ngerti. Orang juga kebanyakan begitu. Betul gak? Kalau ada orang mau mati bacain Yasin. Udah mati bacain Yasin. Betul gak? Iya. Kalau sate, Yasin itu isinya apa? Gak ada yang bisa jawab. Akhirnya kita terpola. Seolah-olah Yasin itu buat orang sakit. Buat orang mau mati. Atau buat orang yang sudah mati. Padahal kalau kita tahu isinya. Yasin itu petunjuk supaya kita bisa mati. Yasin itu buat yang hidup. Karena yang hidupnya gak ngerti waktu baca. Gak dapat apa-apa.
Makanya sampai saya itu membuat satu flash disk isinya kajian surah Yasin aja. Saya bongkar semua rahasianya. Saking kasihannya saya itu. Lanjut. Bisa lanjut? Oke. Nah, Allah yang melitut semesta raya ini sudah ngasih bagian dari dirinya. Yang namanya ruhku. Dan itu ditiupkan kepadamu. Ketika ruh itu belum ternoda, masih sama frekuensinya dengan dia yang melitut semesta raya. Komunikasi ini jalan terus. Itu yang disebut dengan frekuensi alami. Jadi kalau sekarang ditanya, kenapa saya tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, tidak bisa mendengarkan suara kebenaran, bisa ditebak jawabannya? Apa jawabannya? Karena frekuensi kita sudah tidak alami lagi. Artinya frekuensi kita dengan frekuensi beliau itu sudah mengalami perbedaan. Semakin kontras perbedaannya, maka kita semakin sulit berkomunikasi. Akibatnya kita merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan apa yang disuarakan oleh kita. Betul apa tidak? Nah, kira-kira judul kita itu hari ini. Ya. Jadi kenapa kita harus kembali ke frekuensi alami kita? Supaya kita selaras lagi dengan frekuensi alami awal kita. Kalau selaras lagi, kita jadi mendengarkan suaranya, mendengarkan petunjuknya, mengikuti semua visi dan misinya. Dan saya jamin kalau orang hidupnya sudah selaras dengan ilahi, hidupnya itu ya baik-baik saja. Badannya sehat, duitnya banyak, hubungan sosialnya bagus. Jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian. Setiap orang rindu untuk bertemu dengan dia. Karena yang keluar dari mulutnya itu selalu aja kata-kata yang menyejukkan, mendamaikan, meringankan. Harusnya begitu. Itu yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Artinya siapapun rindu sama dia. Kenapa? Kalau ketemu dia itu kebingungan saya bebas. Kalau ketemu dia itu kegelapan saya hilang. Kalau ketemu dia itu keraguan saya nyaris tidak ada lagi. Kalau ketemu dia itu energi saya bertambah. Kalau ketemu dia itu seolah-olah saya healing. Saya lebih sehat dari yang biasanya. Harusnya begitu. Ini malah ketemu kita yang ngaku rahmatan lil alamin itu kata-katanya negatif, pikirannya negatif, penuh dengan kebencian, gampang menghakimi, tidak menghargai perbedaan, menyebalkan. Udah masuk kira-kira? Udah bisa jujur sekarang? Allah itu sampai gak tidur, gak ngantuk. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Dia terus saja mengingatkan kita, tapi suaranya nyaris tak terdengar oleh kita. Kenapa? Karena sudah beda frekuensi. Makanya dia harus kembali lagi. Itulah pentingnya kata Nabi, ilmu mengenal jati diri. Jadi kita tuh sudah lupa pada jati diri kita sendiri. Kita sudah tidak kenal siapa kita yang sebenarnya itu. Bahkan kita mengidentifikasi seolah-olah kita ini yang terluka, kita ini yang ada di pikiran itu. Dan kita mengidentifikasi seolah-olah saya itu adalah pikiran. Saya itu adalah luka yang ada di pikiran. Kita sudah lupa bahwa diri kita itu adalah sang kesadaran itu. Makanya saya kasih tahu. Apapun yang kita kerjakan, jadinya apa? Melawan arus.
tidak sejalan dengan maunya ilahi. Padahal tujuan kita diciptakan oleh beliau itu sebetulnya bukan untuk menjadi siapa-siapa, kecuali untuk menjadi diri kita sendiri, menjalankan visi dan misinya ilahi yang disebut dengan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyampaikan cinta kasih Tuhan. Kalau semua orang begitu hidupnya, gak ada lagi orang kerja cari uang. Gak ada. Makanya uangnya juga lari terus. Mencari uang. Kan harusnya uang cari kita. Tahu gak caranya supaya uang cari kita? Sederhana. Lakukan segala sesuatu dalam hidup ini karena saya percaya saya lahir ke dunia direncanakan Allah. Dan saya datang ke dunia untuk menyampaikan cinta kasih Allah lewat saya. Bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah. Yang jadi dokter, bekerjalah sebagai kepanjangan tangan Allah untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan kesehatan. Apa uang tidak datang? Jadi uang bukan tujuan. Uang itu hadiah dari semesta karena kebaikan kita. Bahkan yang datang jauh melampaui yang kita pikirkan. Itu yang disebut dengan wayar zukhu min haitsu la yatasib. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka? Kita menyangka terus seolah-olah rezeki saya adalah dari tempat itu di mana saya bekerja. Karena bekerja digerakkan oleh rasa kekurangan akan uang. Harusnya bekerja itu digerakkan oleh rasa berkelimpahan. Karena ada Allah dalam diri saya. Ada Dia yang maha segalanya. Ada Dia yang menggerakkan saya. Ada Dia yang punya cinta. Coba mulai kerja seperti itu. Saksikan. Keberlimpahan datang tanpa batas. Kita akan cuma ngomong aja. Quran petunjuk, Quran petunjuk, Quran petunjuk. Begitu saya tunjukkan berdasarkan Quran. Karena berbeda dengan yang diajarkan kebanyakan orang, malah bilang saya sesat. Aneh. Itu betapa parahnya mental kita ini. Makanya kita tertutup terus, tidak suka hal baru. Makanya hidupnya gitu-gitu aja, dari siklus ke siklus, dari penderitaan ke penderitaan. Tidak bisa bangkit keluar dari situ. Paham? Oke. Sekarang saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak tahu tentang sesuatu, tanya siapa? Tanya siapa? Tanya yang tahu. Oh, udah sok tahu. Oke, saya tunjukkan deh ayatnya supaya ngerti semua. Kita udah masuk ya, ini mulai agak berat sedikit. Quran surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali seorang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Udah bisa ditebak ya? Karena ayat ini turun kepada Nabi Muhammad, ya. Jadi Nabi Muhammad juga ya membaca ayat ini bukan hanya untuk dirinya. Tapi beliau juga tahu sebelum beliau ada nabi-nabi sebelumnya yang sudah diutus oleh semesta. Seorang lelaki yang diberi wahyu. Clear sampai situ? Oke. Nah sekarang apa sih wahyu itu? Sebetulnya wahyu sendiri secara universal itu adalah getaran-getaran ilahi. Wahyu itu bukan kata-kata seperti yang kita tahu. Misalnya ya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kan begitu kita tahunya. Wahyu itu getaran-getaran ilahi. Kenapa Nabi Muhammad bisa menangkap wahyu? Karena beliau ada di frekuensi alaminya beliau.
Sehingga resonansi dengan sang sumber wahyu itu. Paham sampai sini? Ya, kayak kalian mau nyetel radio. Kan pasti kalian harus nyetel radionya kan? Samakan frekuensi radiomu dengan frekuensi ya pemancar yang akan didengarkan. Kalau beda frekuensi nggak ketangkep. Makanya ada istilah tuning. Kalau dulu kan radio kita ya ada putarannya kan gitu. Betul nggak? Zamannya manual. Pakai karet gelang kan itu. Itu tuning itu. Sebenarnya tuning itu menyamakan frekuensi. Kalau sekarang kan sudah abad fisika kuantum. Semuanya sudah terkuantisasi. Makanya sekarang sudah digital. Jadi tinggal ya dipindah-pindahnya pun dengan cara digital. Nah, kita baru bisa mendengarkan siaran dari radio itu apabila kita sudah bisa sefrekuensi dengan radio itu. Jadi sebetulnya siaran dari Allah itu tidak pernah berhenti. Kalau kita mau mengikuti jejak dan langkahnya para nabi, para rasul, bahkan kita pun saat ini bisa mendengarkan suaranya. Bisa menangkap pengertian-pengertian itu. Jadi tidak dibatasi. Karena Allah tidak pernah mati. Beliau abadi. Masuk akal? Oke. Saya mau nanya sekarang. Kalau begitu sekarang getaran ini, getaran ilahi ada nggak di sini? Ada. Loh saya nggak bisa nangkap. Satu, radionya sudah butut. Dua, sudah beda frekuensi. Yang ketiga nggak ada baterainya. Gitu aja sebetulnya. Nah ini radio kita sudah butut. Radionya zaman baheula. Tidak di-upgrade. Sakit-sakitan. Paham maksud saya? Sudah gitu frekuensinya juga udah berbeda. Dicudin gak bisa lagi. Udah hancur. Udah gitu baterainya juga sudah meleleh. Ini baterainya udah lemah. Lowbat. Dengerin kajian malah ngantuk. Lowbat itu. Maaf ya. Nah, biar yang ngantuk bangun. Kalau nggak digituin ntar nggak sadar-sadar. Saya sengaja sering menghubungkan dengan analogi-analogi yang gampang supaya pengertiannya gampang ditangkap. Paham ya? Jadi wahyu apa? Getaran-getaran ilahi. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Musa, mereka ini adalah receiver yang bisa menangkap getaran-getaran itu lengkap. Nabi Muhammad ya keren banget. Lengkap 30 juz. Kenapa? Ya radionya keren. Sony lah. Bukan Changhong. Baterainya. Saya nggak mau nyebut mereknya. Nggak bayar sama saya. Pokoknya baterainya keren. Terus tune-in-nya pas. Makanya semua suara-suara informasi yang nyampe ketangkep dan bisa disampaikan kepada kita. Keren gak? Tapi setelah sampai kepada kita, kita cuma baca kulitnya saja. Pesannya gak nyampe kepada kita. Apalagi kita tidak mengalami itu. Luar biasa. Oke. Sampai situ ngerti? Nah, oleh karena itu fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kata Quran, kalau kamu tidak mengerti sesuatu, tanya ahli, ingat. Zikri itu ingat. Kalau kalian habis sholat, nyebut-nyebut subhanallah, alhamdulillah, Allah, awas itu mah wiridan. Itu menyebutnya pakai mulut. Kalau ingat gak pakai mulut, ingat itu ada alatnya di dalam, gak tahu sebelah mana. Cuman kata Quran, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Fazkurullah kazikrikum aba'akum. Saya mau nanya,
Ingat gak sama orang tua sekarang? Kenapa ingat? Pernah ketemu. Ingat dulu, ketemu dulu. Saya yang gak pernah ketemu orang tuamu. Walaupun disebut-sebut namanya 1000 kali sekarang di sini. Gak bisa ingat. Masuk akal? Beda mengingat dengan menyebut. Tapi kenapa kalian selama ini mengklaim kalau sudah menyebut-nyebut katanya sudah zikir. Nah itu lagi-lagi yang namanya kebodohan. Maaf ya, harus disampaikan. Jadi kalau kita tidak tahu sesuatu, tanya siapa? Tanya ahli ingat, kata siapa? Selama ini kalian tanya siapa? Tanya Pak Ustadz, nggak ada ayatnya. Kalau tidak tahu sesuatu, tanya Pak Ustadz, gak ada. Tanya Pak Kiai, gak ada. Tanya pimpinan pondok pesantren, gak ada. Tanya ulama, gak ada. Gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Siapa ahli ingat ini? Ya orang yang sudah ingat kepada Allah. Siapa dia? Yang sudah tahu kenal kepada Allahnya. Dulu Nabi Muhammad seorang laki-laki yang dapat wahyu. Sekarang siapa? Tentu saja orang-orang yang mewarisi ilmu itu. Yang sudah bisa mengalami apa yang dialami oleh beliau. Itu yang bisa ditanya. Cuma itu. Makanya saya jamin semua ahli ingat pasti ahli ilmu. Tetapi ahli ilmu belum tentu ahli ingat. Banyak yang ngomong cuma di mulutnya saja. Tapi dia tidak ingat kepada Allah. Itulah pertanyaan yang tadi sebelum kita ngaji. Kenapa kejujuran menjadi mahal? Urusan menyebut dan mengingat aja sulit kita untuk jujur. Makanya perintah sholat kan diperintahkan setelah beliau Isra Mi'raj. Masuk akal? Isra Mi'raj itu isinya adalah pertemuan. Bertemu dulu, habis bertemu baru ingat. Makanya Nabi Muhammad selama sholatnya ingat saja kepada Allah. Makanya beliau sholatnya gak berat. Karena sudah termasuk orang-orang yang khusyuk. Kalian sholatnya berat. Coba begitu Allahu Akbar. Pengen ingat sama Allah. Dicipta-cipta. Berat. Dan kalau mencipta pun yang dicipta bukan Allah lagi. Itu Allah buatan pikiranmu sendiri. Berat gak? Nah, sudah sholatnya berat. Makanya sabarnya jadi berat. Saya tahu wajah-wajah kayak gini. Tahu. Suka kasihan saya kalau lihat itu. Baperan, gampang tersinggungan, dendaman, iri hatian. Padahal sudah sholat. Sabar berat, sholatnya pun jadi berat. Kan inti carinya sholat itu kata Quran. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Dikatakan telah menyembah Allah. Kalau selama sholat kita tidak ada yang diingat kecuali Allah. Jujur Bapak Ibu sekarang. Selama sholat ingat apa? Hebat ya Bapak Ibu. Ingat kemana-mana tapi ngakunya nyembah Allah. Pada ayatnya fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Inti sarinya sholat itu mengingat Allah. Dan mengingat Allah mudah bagi mereka yang sudah tahu dan kenal kepadanya. Sulit bagi mereka yang belum tahu dan kenal kepadanya. Coba sekarang saya kasih tahu. Bapak saya namanya Bapak Muhammad Komar. Singkat aja Pak Komar. Coba ingat-ingat bapak saya. Berat kan? Berat kan? Ya. Coba sebut-sebut aja. Silakan. Bisa ingat sama bapak saya. Itu aja kalian gak jujur. Betul gak? Mulai jujur sekarang. Aduh. Kalau yang jujur langsung gini. Aduh.
Bodoh saya. Siapa yang bilang bodoh itu? Itu ada Rasulullah sejati dalam diri kita, namanya Fatonah. Fatonah tuh ada di sini. Sifatnya Fatonah tuh cerdas. Makanya ketika kalian tahu bahwa kalian bodoh, langsung bilang, aduh bodoh banget ya saya selama ini. Tuh, Fatonahnya sedang hidup. Orang mana ya Fatonah? Orang Garut kayaknya. Jadi kalau tidak tahu, tanya siapa? Nah, makanya kata Nabi, awaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Yang harus kita tahu pertama kali dalam hidup. Bukan matematika, bukan fisika, bukan kimia, bukan biologi. Yang harus kita tahu adalah Sang Pencipta dari semua itu. Karena kalau sudah itu tahu, semua rahasia yang lain di alam semesta ini semua akan terbuka. Percaya sama saya. Kenapa para nabi, para rasul tidak belajar fisika, tetapi pikirannya panjang. Tidak belajar kimia, tidak belajar biologi. Kenapa pikirannya itu sangat visioner? Karena beliau sudah bertemu pemiliknya. Jadi jelas sekali Quran mengatakan, kalau kamu tidak tahu, tanya siapa? Tanya ahli, ingat. Kata siapa? Surat apa? Nah gitu. Jangan kata Quran disuruh nyebutin, gak bisa. Surat An-Nahl ayat 43, saya jelaskan di sini. Clear sampai sini? Jadi selama ini kita bertanya salah alamat. Tapi mencari ahli ingat tidak mudah. Ahli ingat itu di Quran disebut ulul albab. Kalau di zaman para nabi, para rasul itu yang disebut dengan ahlul bait. Ahli-ahli baitullah. Apa baitullah? Kata Allah, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku. Tapi kolbunya orang yang beriman, itulah rumah. Makanya bagian terdalam dari kolbu namanya lub. Makanya ulul albab. Ulu itu artinya pemilik. Albab dari kata lub. Jadi ulul albab tuh pemilik kolbu. Mereka yang sudah sering berkunjung ke rumah Tuhan yang sebenarnya. Itulah yang disebut dengan orang-orang yang khusyuk. Makanya orang yang sudah di level itu sabarnya ringan, sholatnya pun ringan. Keren ya Quran? Keren? Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 259. Ini kalau saya bacakan bahasa Arabnya kepanjangan. Sampai enggak muncul nih terjemahannya. Dan kalau saya bacakan juga, coba saya bacakan ya. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Arti? Nah, makanya buang-buang energi. Udahlah, saya baca artinya aja ya. Ya kan gak nyambung. Betul gak? Gak nyambung. Makanya saya baca artinya aja. Insya Allah artinya sudah saya coba sesuaikan dengan teks bahasa Arab. Ini Bapak Ibu mohon maaf nih agak padat tulisannya ya. Tapi saya bacakan pelan-pelan. Apakah orang yang melalui suatu negeri yang telah roboh menutupi atapnya. Ini cerita tentang orang yang dalam perjalanan ini, dalam kehidupan ini sudah roboh atapnya. Ini bahasa mutasyabihat. Tapi saya menangkapnya sangat mudah karena saya sudah mengalami. Atap itu biasanya bicara bagian atas dari rumah kita. Ingat ya, kalau guru-guru saya selalu mengatakan, kalau kamu ingin menangkap makna Quran, jangan keluar dari dirimu. Jangan keluar dari dirimu. Karena Quran ini petunjuk buat manusia. Makanya saya tidak mau keluar dari diri saya. Nah, kalau saya memahami atap di sini, atap yang roboh itu, nih bagian atas kita yang ini yang roboh. Coba perhatikan ya. Orang pembuluh darahnya pecah, roboh nggak?
Roboh. Kalau atapnya sudah roboh, bagian ke bawahnya roboh nggak? Roboh Bapak Ibu. Orang yang mikirnya negatif ke sini, roboh nggak hidupnya? Roboh. Lihat lagi YouTube saya tentang kekuatan pikiran dan perasaan. Lihat lagi itu. Semua di sini Bapak Ibu, semua di sini. Karena ini adalah kreator kehidupan kita. Di sini kreator kehidupan kita. Nah, kalau atapnya roboh, maaf ya, lihat orang yang roboh atapnya. Yang keluar dari mulutnya itu yang negatif, kebencian, ketidaksukaan, penghakiman, dualitas, benar salah, baik buruk. Lihat tuh orang yang sudah roboh di sini. Pesimis, protes, putus asa. Gak ada yang baik-baik. Paham maksud saya? Ini cerita siapa Bapak Ibu? Siapa? Awas, kan jangan keluar dari diri kita. Cerita siapa? Diri kita. Dirimu. Ya, kalau kita ikutan dong saya. Saya bisa dapat ilmu yang hebat ini, proses saya itu roboh dulu dari sini. Roboh dulu. Kadang-kadang memang harus dirobohkan untuk mengalami kebangkitan. Saya pernah dirobohkan ekonomi saya, dirobohkan dunia saya. Wah, macam-macam. Dan saya bisa duduk di sini hari ini karena saya memilih untuk tetap hidup. Tidak mau saya berhenti seroboh apapun. Dan saya percaya bahkan dari reruntuhan sekalipun kita bisa bikin pondasi yang hebat. Dari rumah yang runtuh pun kita bisa bikin rumah yang indah kalau kita tahu caranya dan mau kita bangkit. Nih untuk yang roboh-roboh, tenang. Kalian tuh udah robohnya segala. Keyakinannya roboh, agamanya roboh, ekonominya roboh, tubuhnya, hubungan sosialnya roboh, lambungnya. Habis makan juga gak karu-karuan. Roboh semuanya. Tapi yang paling bahaya adalah roboh dari sini ke atas. Kenapa? Karena dari sini ke atas ini, ya, kalau kita investasinya kurang dari 75%, kita nggak punya masa depan. Makanya orang yang selalu rezekinya untuk dari leher ke bawah lebih banyak, leher ke atasnya sedikit. Lihat, dia tidak punya masa depan. Dan semua orang punya masa depan adalah mereka yang investasinya 75% dari sini ke atas. Dari sini ke bawah 25% aja. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak pakai kerincing-kerincing di sini, gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting ininya hebat nih. Karena hebatnya orang tuh dari sini ke atas nih. Maksud saya? Itulah pentingnya kita sekolah, pentingnya kita mengembangkan diri. Semua tuh dari sini ke atas Bapak Ibu. Bahkan nasib kita akan berubah kalau dari sini ke atasnya sudah berubah. Nah, dengarkan kajian-kajian saya tentang neuroscience dari sini ke atas. Makanya kalau kita ingin merubah nasib di sini. Ini cerita siapa tadi? Ya, cerita orang yang melalui suatu negeri memasuki kehidupan ini, tetapi atapnya sudah roboh. Gak apa-apa Bapak Ibu. Kita sekarang bikin rumah yang bagus dari reruntuhan, oke? Siap? Oke, gak apa-apa. Terkadang harus sakit dulu. Terkadang harus kehilangan dulu. Terkadang harus berantakan dulu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Karena kebenaran juga begitu. Ya, kebenaran itu sulit di awal. Berantakan di tengah. Tapi akan indah pada akhirnya. Percaya deh sama saya. Saya menyampaikan ilmu itu bukan ilmu katanya. Ilmu yang sudah saya jalani. Makanya di komunitas saya itu saya berusaha saya menjadi teladan bagi mereka. Dalam segala aspek kehidupan. Dalam cara bekerja, dalam cara hidup, cara berumah tangga, cara makan. Saya ajarkan semuanya dengan praktek.
Bukan nganjurin orang kemudian saya tidak melakukannya. Kan sekarang tuh banyak ya, nganjurin sodakoh. Malah dia paling gede bagiannya. Betul nggak? Iya. Harusnya kan jadi amilin. Ini malah jadi ambilin. Betul Pak tidak? Iya. Kalau ceramah agama kayak gitu, ya nolong orang enggak. Sebetulnya zakat, sodakoh di Islam itu perintah supaya kita punya ekonomi yang kuat. Makanya bangun sistem untuk membangun ketahanan ekonomi kita. Lagi tidur pun m-banking harus jalan. Tahu caranya? Banyak caranya sekarang. Ya, saya lagi tidur pun yang nonton YouTube saya banyak. Lagi tidur yang beli buku saya banyak. Makanya bangun sistem, itulah pentingnya kita cerdas. Jangan tangan di bawah terus. Coba tangan di atas, di atas. Keren. Gak apa-apa ya yang hari ini tangan di bawah, gak apa-apa. Darurat. Lucu ya. Mengajarkan sodako. Dia sendiri gak pernah. Maaf ya, maaf. Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur ini? Itulah pertanyaan di ayat ini. Bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Ini paradoks Bapak Ibu. Lalu maka Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupkannya kembali. Pusing Bapak Ibu baca ayat ini. Sudah hancur negerinya. Ditanya bagaimana cara Allah menghidupkan orang mati? Kata Allah, akan dimatikan kamu 100 tahun untuk hidup kembali. Pusing kan? Iya. Karena kita belajar agamanya cuma di kulit luar aja. 100 tahun aja. Mati aja. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan ilmu. Mati sak jroning urip. Di Piriangan sudah diajarkan ilmu nganjang kapageto. Nabi Muhammad bilang, mut anta qoblamut. Belajarlah mati selagi hidup. 100 tahun, angkanya berapa? 3 kan? 100. Apa maknanya? Terus terang ya. Saya tidak akan membuka rahasia ini di tempat ini. Tapi saya kasih sedikit aja clue-nya. 100 itu 100. Dan itu kalau dalam elektronika 1 dan 0 itu yang disebut dengan biner. Makanya dunia elektronika dikendalikan oleh 2 angka aja. 1 dan 0. Yes or no. Lampu ini bisa nyala. Tidak bisa saklarnya di tengah. Konslet. Kalau mau nyala, nyala. Kalau mau mati, mati. Yes or no. Saya tidak bisa membuka rahasia ini terlalu vulgar. Tapi saya yakin suatu saat Bapak Ibu yang bisa bertemu dengan saya di acara khusus, saya buka rahasia ini. Langsung. Tapi sekarang cukup saja saya menyampaikan luarnya dulu. Jadi kalau ingin kita bangkit dalam hidup, makanya kuncinya cuma 1. Yes or no. 1 atau 0. Jangan setengah. Nah kan kebanyakan kan setengah. Coba lihat orang yang hidupnya setengah mati. Betul gak? Pergi pagi pulang sore, pergi pagi pulang sore. Cari duit segede pintu, dapat juga enggak. Yang ada kekurangan terus. Betul gak? Karena hidupnya setengah mati. Hidup enggak, mati enggak. Makanya lihat orang yang setengah. Setengah laki-laki. Gak jelas.
setengah perempuan. Gak jelas. Ini saya kasih yang gampang dulu buat Bapak Ibu. Pokoknya mulai sekarang, yes or no. 1 atau 0 itu aja. Coba mulai sekarang. Kalau iya, iya. Kalau enggak, enggak. Kalau mau ngaji, ngaji yang benar. Kalau enggak, enggak. Yang setengah-setengah itu enggak benar ujungnya. Sibuk aja ngurusi baju. Oke, macam-macam. Sorban. Pakai minyak duyung. Ilmunya enggak ada. Yang disampaikan cuma kata orang, disampaikan lagi. Katanya dikatakan lagi. Beja dibejakeun deui, pak beja-beja. Kalau ditanya lebih dasar lagi bingung. Bisa nangkap? Bagaimana cara Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur? Gimana caranya? Matikan orang itu 100 tahun. Itu bahasa simbolik. Saya hanya bisa sampai di situ aja dulu. Kalau saya urai 100, wih keren. Tapi gak sekarang ya, gak sekarang. Itu aja dulu udah bagus. Ya, lihat 2 angka itu. 1 dan 0. Pokoknya yang paling penting sekarang ibu bapak harus sungguh-sungguh. Mau berkeluarga, berkeluarga yang benar. Yes. Jangan setengah-setengah. Mau jadi pengusaha, pengusaha yang benar. Yes. Mau jadi PNS, PNS yang benar. Isi absen doang. Kerja kagak. Yang kayak gitu gak dapat berkah. Saya mau pensiun dini. Tempo hari. Saya ditawari oleh atasan saya. Udah Pak Saiful, yang penting Bapak asal hadir aja. Gak bisa, saya modelnya bukan kayak gitu. Kalau saya jadi PNS, saya jadi PNS yang benar. Ngajar 16 pertemuan setiap semester. Kalau saya enggak, ya enggak. Enggak mau saya ngabsen saja. Kemudian saya dapat gaji tiap bulan. Gaji buta. Gak berkah. Kalau mau jadi TNI, TNI yang benar. Kalau mau jadi polisi, polisi yang benar. Jadi hakim, hakim yang benar. Jadi jaksa, jaksa yang benar. Kalau jadi pengusaha, pengusaha yang jujur. Gitu. Yes or no. Pasti negeri yang roboh ini bangun lagi. Percaya deh sama saya. Kalau kita jujur Bapak Ibu, modal aja banyak yang nawarin. Tapi kalau kitanya orang setengah, culas. Kalau bahasa Qur'annya al-muqtasid. Al-muqtasid itu gandul. Jadi di langit enggak, di bumi enggak. Ya, manusia bukan. Setan iya. Setan makanya enggak ada yang setengah ya. Makanya kalau saya sering nyindir kalau di komunitas saya. Kamu kalau mau jadi Musa, Musa yang benar. Kalau mau jadi Fir'aun, udah Fir'aun aja. Jangan jadi musafir. Setengah Musa, setengah Fir'aun maksudnya. Maaf ya, biar bangun tuh yang pada tidur. Jadi cara Allah menghidupkan orang mati gimana katanya? Cara membangun kembali negeri yang roboh gimana caranya? Dimatikan 100 tahun. Keren banget itu ayat. Nih kalau nggak nangkep esensinya bahaya. Tapi saya kasih tahu ya, saya baru bicara kulit luarnya dulu. Dalamnya harus ada pertemuan khusus untuk orang khusus karena ini ilmunya khusus. Oke, lanjutkan dulu. Berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Bapak Ibu, ngaji itu gak usah lama-lama. Sehari atau setengah hari kata Quran. Tetapi ngajinya benar, mengalami langsung. Nah hitungan Allahnya itu 100 tahun.
Kalau hitungan manusianya sehari atau setengah hari. Cukup Bapak Ibu menginvestasikan waktu sehari atau setengah hari. Bertemu dengan orang yang sudah mencapai akhlak zikri. Gak banyak Bapak Ibu pelajarannya. Karena kalau sudah tahu kuncinya, kita bisa memasuki rumah kita sendiri. Tapi kata Allah apa? Allah berfirman, sebenarnya kamu tinggal di sini 100 tahun lamanya. Makanya orang yang sudah sampai kepada jati dirinya Bapak Ibu, bicaranya gak setengah-setengah. Yes or no. Gak kayak kalian. Udah niat gak datang. Ngaji yuk hari Rabu, Miskatul Anwar. Insya Allah. Dan insya Allah itu dipakai untuk supaya kelihatan lebih islami gitu. Pakai nama Allah, padahal udah niat gak datang. Supaya kelihatan soleh dapat pahala. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum berubah. Dan lihatlah kepada keledaimu. Keren banget. Makanan dan minuman yang belum berubah. Bapak Ibu, bagaimana 100 tahun makanan tidak berubah? Jelas ini tidak cerita makanan dan minuman jasmani. Ini cerita tentang makanan dan minuman rohani. Karena rohani ini abadi, makanannya pun abadi. Jiwa kita abadi, makanan jiwa pasti abadi. Ini sedang cerita apa Allah? Sedang cerita makanan jiwa Bapak Ibu. Dan satu-satunya makanan jiwa adalah pertemuan dengan Dia. Itu makanan jiwa yang abadi. Karena kalau makanan yang ada di dunia ini, ya Allah, saya makan sehari 1 kali aja jam 1. Dah kenyang. Bahkan suka sayang kalau makan lagi. Kenapa? Karena perut yang kenyang itu ternyata tidak produktif. Nah saya pagi-pagi sarapan tadi makan buah, makan jus, saya saum, minum aja tidak makan sembarangan, nanti jam 1 saya makan agak berat sedikit. Sudah, saya ketemu lagi makan besok. Intermittent fasting. Sehat. Oke, lanjut. Kira-kira kalau baca sendiri pusing gak ayat ini? Berapa keliling? Nah itu. Pusing aja 7 keliling. Itu ada kaitannya gak dengan umroh 7 keliling? Dengan sa'i 7? Bolak-balik Safa dan Marwah. Dengan melempar setan dengan 7. Karena pusing itu 7 Bapak Ibu. Coba. Kalau kita sudah bisa menggunakan yang 7. Gunakan mulut kita dengan baik. Gunakan penciuman kita dengan baik. Gunakan mata kita dengan baik. Gunakan telinga kita dengan baik. Total jumlahnya 7. Gak pusing. Apa masih perlu saya kasih tahu? Lihat orang lain beli mobil baru. Pakai apa lihatnya? Pakai mata. Pusing. Betul gak? Pusing berasal dari sini. Makanya kalau sudah beres yang 7 ini gak pusing lagi. Gak pusing. Semua pusing itu berasal dari yang 7. Makanya pusing 7 keliling. Beda kalau celaka. Celaka mah 12. Hati-hati orang tua kalau ngomong hati-hati ya. Karena angka 12 di Quran itu banyak sekali. Makanya ya di Quran itu Nabi Musa memukul batu. Terpancar 12 mata air. Hati-hati 12 itu luar biasa. Karena 12 itu juga hari kelahiran Nabi Muhammad. Makanya 12 Rabiul Awal. 12 itu simbol Bapak Ibu. Simbol spiritual Islam. Perhatikan. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang disaksikan berapa? 2. Allah dan Rasulnya. Yang menyaksikan siapa? 1. Makanya 1 menyaksikan yang 2. Itu 12. Makanya siapa yang sudah yang 1 menyaksikan 2 Allah dan Rasulnya. Nyata. Senyata-nyatanya. Itulah Rabiul Awal. Awal mengenal Rabb.
Oh terlalu dalam nih. Mundur lagi, mundur lagi, mundur lagi. Mahal itu ilmunya. Jadi makanannya masih utuh? Makanan apa ini? Bukan cireng. Bukan gehu. Oh. Ini cerita makanan abadi. Cerita makanan yang tidak pernah berubah. Lalu Allah, apa kata Allah? Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum berubah. Dan lihatlah kepada keledai kamu. Makanya ini ceritanya Al-Baqarah. Al-Baqarah kan cerita apa? Sapi betina. Itu cerita kendaraan yang kita pakai untuk mengantarkan jiwa kita kepada Allah. Mana kendaraannya? Nih kendaraannya. Perhatikan kamu ke sini. Di sini Allah menyimpan rahasia. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di situ ada rahasia. Rahasia untuk meniti ke dalam diri. Beruntung mereka yang sudah tahu rahasia itu. Merinding saya kalau dengar. Ternyata tubuh ini diciptakan oleh Allah. Gak sembarangan. Perhatikan Bapak Ibu. Ada yang bisa melihat mata. Ada yang bisa melihat hidung. Ada yang bisa melihat telinga. Ada yang bisa melihat mulut. Punyamu maksud saya. Coba. Yang 7 ini oleh Allah. Sampai dirahasiakan. Kamu aja pemiliknya gak boleh lihat. Allah keren. Ya. Pernah gak mikir kenapa mata taruh di sini? Pasti kalian gak mikir boro-boro ya. Mikir duit terus dan cicilan. Gak selesai-selesai. Makanya cicilan gak lunas. Betul gak? Duit gak punya. Bahagia nanti kalau punya rumah bagus. Baru mati. Rumahnya belum bagus. Bodoh banget hidup. Oke lanjut dulu. Ya. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali. Kemudian kami membalutnya dengan daging. Ini cerita apa? Ini cerita bahwa jiwa kita yang abadi ini harus diimbangi dengan tubuh yang abadi. Maka tubuh kita akan mengalami siklus. Setelah hancur nanti dibentuk lagi. Setelah hancur dibentuk lagi untuk meneruskan proses perjalanan. Keren Al-Quran. Terserah istilahnya mau apa. Saya sebut siklus aja supaya kalian gak alergi. Dan siklus kehidupan itu sudah merupakan hukum alam. Yuk sekarang perhatikan saya. Nih, Saiful Karim. Lahir dari ayah ibu saya. Ibu bapak saya itu makan di tempat di mana saya dilahirkan. Minum air di tempat di mana saya dilahirkan. Betul nggak? Itu air yang diminum ibu bapak saya. Sudah berapa tahun itu umurnya? Mungkin air yang pernah masuk di tubuh kakek saya, masuk di tubuh nenek saya. Setelah beliau meninggal, yang air kembali ke air, yang tanah kembali ke tanah, yang api kembali ke api, yang udara kembali ke udara. Betul nggak? Siklus bukan itu? Nanti saya akan mati? Mati. Dikubur? Dikubur. Mau matinya dikubur, mau matinya jatuh dari pesawat, mau matinya tenggelam di laut, semua juga kembali ke bumi. Dan setelah kembali ke bumi, diurai menjadi atom-atom lagi. Kemana itu? Bukankah diserap oleh pohon-pohonan? Bukankah jadi makanan lagi? Bukankah makanan itu nanti jadi saripati lagi? Bukankah itu jadi tubuh baru lagi? Paham Bapak Ibu? Gak pernah mikir sampai situ? Udah mikir sekarang aja. Nih lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu nanam singkong. Singkong itu kenapa bisa besar? Dia menyerap mineral yang ada di tanah. Betul? Tahu nggak? Itu tanah yang ditanami oleh kita tanami singkong. Berapa tahun umurnya? Berapa banyak makhluk yang mungkin sudah terkubur di situ? Betul nggak? Jadi tubuh kita ini akan terus didaur
ulang. Untuk mengimbangi keabadian jiwa. Karena jiwanya terus-menerus melakukan perjalanan. Ini Quran nih yang cerita. Makanya siklus kehidupan bukan soal keyakinan. Itu sudah menjadi ranahnya saintifik. Coba ya di Fakultas Psikologi mereka belajar tentang past life, past regresi. Ya, kita disuruh untuk melihat masa lalu kita. Bisa? Bisa. Itu di universitas, bukan di musola. Kira-kira kalau Bapak Ibu baca ayat itu sendiri, pusing nggak? Berapa keliling? Nah, hebat ya leluhur kita. Kalau bicara itu nggak ngasal.